لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء جاري الصفات العليا والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم من وجع رحمة والشفاء بالسر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء أما بعد فإن السادة من الأعزاء والفضلاء yang saya hormati, yang saya banggakan, wajib kami mencintainya ialah para sesepuh, para alim ulama, para musyrik, para masyayikh yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pewaris para nabi. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak dari Pemuda Provinsi, Pemuda Kabupaten, tidak lain beliau itu yang saya banggakan, Bapak Gubernur Dki, Bapak Gangleng, Bapak Kapolda, wakilnya, Bapak Dandim, dan para Dandim, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya banggakan, saya hormati adik saya, Ibu Mubarak. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kekuatan rohani batinan, dijauhkan dari segala cobaan, berkah hilang rezekinya dan umurnya, dan serta putra putrinya dan putra putri kita menjadi hamba Allah yang soleh. Dan yang saya hormati Bapak Bupati Barat beserta jajarannya, Pemuda hadirin dan hadirat rahimahullah. Di dalam kitabullah ada beberapa ayat yang saya ambil maknanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan dua pasangan, adalah satu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Asal usul manusia dari asal usul yang baik. Asal usul manusia dari Nabi dan Rasul. Dan asal usul manusia dari ibu yang solehah. Dari kedua insan ini meneruskan, melahirkan generasi pertama, Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris, sampai kepada generasi kedua, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dari Nabi Allah Nuh sampai ke Nabi Allah Ibrahim,
alaihi salatu wassalam. Keturunan Nabi Allah itu dibagi 4 yang terbesar. Yang pertama suku Arya. Suku Arya tersebut dari pecahan-pecahan suku Arya, sebagian India, sebagian Pakistan, Argentina, Austria, Jerman, dan yang paling besar Persia atau Persia. Itu keturunan dari suku Arya. Yang kedua Babilonia, itu yang melahirkan di Afrika dan Irak. Keturunan daripada Barbar, sebagian Afrika, sebagian Suriah, dan selanjutnya Mongol. Yang keempat adalah suku Semit. Suku Semit yang melahirkan Eropa dan Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu berkulit putih, bukan berkulit hitam. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan suku bangsa ini untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Tapi mengenal yang mempunyai dasar. Didasari inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun tidak berani mengaku saya paling takwa. Tapi kalau kami sepakat, insya Allah tidak ada yang menolak. Siapa yang paling atqakum pasti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna inna akramakum indallahi atqakum berarti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Dan satu ayat lagi yang tegas, pakainya kalimat mufrad, di antaranya apa? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Bila kalian mencintai aku, artinya Allah Ta'ala memberikan mandat sepenuhnya untuk bisa mengikuti perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbuna. Maka Rasulullah diberi perintah langsung oleh Allah Ta'ala untuk menegaskan perintahnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya dari besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mandat yang luar biasa. Tidak menggunakan lafal jamak, tapi mufrad. Untuk pembekalan apa? Untuk pembekalan secara ilmiah dalam ta'aruf, untuk saling mengenal. Apakah yang mengenal itu warna kulit berwarna? Tidak. Umpamanya bulat, bibirnya mancung, kalau tidak turunan Arab, Belanda, dan lainnya. Tentang itu. Ini ta'arufu, pembagian suatu tanah sehingga menjadi nama kebangsaan. Seperti tanah Cina, penduduknya disebut negeri Cina.
Tanah Arab penduduknya disebut orang Arab. Jepang, Korea, Thailand, sampai ke Malaysia dan Afrika dan sebagainya diberikan kepada bangsa itu sendiri. Sejauh mana kita mengenal, kita bisa menghargai di antara satu sama yang lain, antara bangsa itu sendiri. Kalau kita mengenal dengan arti yang sebenarnya mengenal, tidak mungkin akan terjadi intervensi di antara anak bangsa itu sendiri. Karena mengenal hak-haknya masing-masing, saling menghormati kelebihan apa yang dimiliki bangsa lain, kekurangan apa yang dimiliki bangsa lain. Kita pun sama akan saling menutup segala kekurangan di antara satu sama yang lain. Itu lita'aruf. Tanah kita itu tanah agraris dan maritim. Dalam dunia pertanian, apa kekurangan apa yang ada di dalam negeri kita ini? Kekurangan pasti ada, kita mengambil luar negeri. Begitu juga tentang dunia perminyakan. Walaupun kita mempunyai ladang dalam dunia perminyakan, pasti kekurangan pasti ada. Kita pun tidak terlepas mengambil dari Timur Tengah. Saling lita'aruf untuk saling mengenal, membuahkan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah mengenal hak-haknya bangsa yang ada di dunia ini, pasti kita akan saling menghormati. Nah, kita tanya, kita ini, kami ini bangsa bangsa Indonesia. Itu dong. Iya. Kalau menyebutkan nama bangsanya penuh wibawa, insya Allah yang mau macam-macam oknum-oknum tersebut untuk menggoyang Indonesia mundur teratur, karena dengan tegapnya mengucapkan Indonesia. Kalau Indonesia itu berat. Coba kalau kita lihat senjata ini akan keras-keras, wah, benar gitu. Kalau ya orang yang kena, ya. Tapi kalau kita coba senjata, langsung menang. Nah, wibawa kita harus kita jaga dengan menggambarkan nama kebangsaan. Itu mengundang wibawa yang luar biasa. Ya, maaf kalau saya kritik. Nah, kritik sifatnya bukan menyinggung. Banyak orang bertakbir, Allahu Akbar, tapi nggak tahu takbirnya, hanya ucapan. Kalau kita tahu isinya takbir, kita menundukkan kepala. Karena sadar tidak ada yang maha besar kecuali Allah yang maha besar. Saya tidak artinya. Harusnya kita begitu korek dan introspeksi. Dengan takbir akan melahirkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sejauh mana kita selaku bangsa Indonesia mengenal Indonesia?
banyak kita ngerti Indonesia. Tinggal kita tanya, sejauh mana sekali lagi kenal Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke betul, itu tidak salah. Kita mempunyai tanah air kalau orang yang mengenal, menjadi kebanggaan kita semuanya, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tanah untuk tanah air kita. Sejauh mana kita merasa menghargai, sejauh mana kita hendak memiliki. Kalau merasa semakin dalam merasa memilikinya, pasti akan menjaga kebutuhannya. Tapi kalau melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya, naudzubillah. Mari kita belajar mengenal dulu untuk membangkitkan satu sudut ekonomi dulu. Tidak usah jauh-jauh. Ekonomi kita ingin maju, ingin tanamkan rasa memiliki yang lebih mendalam apa yang tumbuh di dalam bumi pertiwi ini. Baru ekonomi tidak lama akan tertanggulangi dengan baik. Satu contoh, kita punya jambu, kita punya mangga, durian, apel, dan lain sebagainya. Kalau orang yang fanatik terhadap negerinya akan mengangkat bangsanya, maaf, ini jambu mana? Jambu Indonesia. Di mana Jambi? Wah, luar biasa. Ini durian mana? Di Lampung. Mempunyai kebanggaan. Bukan jambu Bangkok. Yang untung orang lain, kita rugi. Coba kalau kita mempunyai kefanatikan jambu Indonesia, kates bukan kates California, tapi kates Indonesia. Harus akan begitu. Sebab apa? Kita mempunyai kebanggaan. Istimewa sekali. Sampai ke produksi. Ini made in mana? Oh, ini negara luar. Ini saya mau beli ini dulu untuk menguntungkan masukan income kepada negeri kita tercinta sebelum kita memberikan income kepada bangsa orang lain. Insya Allah ekonomi akan maju. Coba kita lihat Wali 9. Bagaimana para beliau-beliau ini ketika masuk ke Indonesia? Apa adu kesaktian? Tidak. Adu karomah? Tidak. Tidak mungkin para aulia sama aulia adu karomah. Tapi para beliau masuk ke Indonesia, orang-orang yang ahli ekonomi, ilmu agamanya cukup luar biasa, ahli kedokteran, ahli obat-obatan, ahli pertanian, itu para Wali 9. Begitu beliau masuk di zaman Pajajaran, di zaman Mula Warman, di zaman Brawijaya, beliau dengan perdagangannya bisa memberikan income masuk ke negeri atau kerajaan-kerajaan pada waktu itu, sehingga mendapatkan simpati oleh Prabu Brawijaya, Prabu Siliwangi, dan lainnya. Karena apa? Bisa memasukkan kita. Fasilitas diberi luar biasa. Bahkan yang saya ajib, sangat heran sekali, Maulana Malik Ibrahim, beliau diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Ayah Kanjeng Sunan Ampel adalah
Said Ibrahim Asmarokondi diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Keuangan. Yang mengangkat siapa, yang diangkat siapa, beda paham, beda agama. Kok bisa? Itu hebatnya. Percontohan yang sangat luar biasa sudah didahului oleh sesepuh para leluhur kita. Hebatnya. Nah itulah. Perjuangan demi perjuangan dari regenerasi anak turunnya banyak sekali di Indonesia. Para keturunan-keturunan beliau. Dari perlawanan melawan Portugis sampai ke VOC, berapa tokoh ulama, berapa tokoh aulia. Sampai zaman Kanjeng Sultan Agung, Ki Ageng Tirtayasa Banten dan lain-lainnya. Diteruskan oleh tokoh-tokoh regenerasi yang tidak memalukan kepada nenek moyangnya, bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, meneruskan perjalanan para beliau hingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Jasa siapa? Para pendahulu. Jasa siapa? Para leluhur kita. Dari mulai Ibu Kartini, Jenderal Sudirman, terus ke atas sampai Setrot Prawiro Dirjo, Diponegoro, Giri Mojo, Cut Nyadi, Cut Didiro, Cek Didiro, Tengku Umar dan lain-lainnya, Sisingamangaraja. Bagaimana di Padang pada waktu itu muridnya si Abdul Rauf Sikal, lahirlah Syed Burhanuddin Ulaan. Di Pamijahan termasuk muridnya jadi Syed Abdul Rauf Sikal, Syed Abdul Muhyi Pamijahan. Luar biasa. Baik. Sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih karena kemerdekaan Indonesia perlu diketahui itu regenerasi anak-anak kita dulu tanamkan bahwa Indonesia meraih kemerdekaan dengan darah, dengan perjuangan, bukan hadiah. Dikira hadiah, bukan. Baru naik setengah tiang saja sudah kena peluru Belanda menjajah. Bergantian sampai meraih tegak kembali. Mengapa? Ada apa di Merah Putih itu sendiri? Coba. Karena di dalam Merah Putih ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam Merah Putih. Maka kita menghormati kepada Merah Putih bukan menyembah kepada Merah Putih. Jangan salah paham, antara bedakan antara menyembah dan menghormati. Jangan diobrol-obrol. Itulah. Kalau 17 Agustus kita hormati, pakai tali naikkan dengan sesuai lagunya. Indonesia tanah airku. Mengapa diiringi setapak setarikan dari tali? Tidak langsung tarik terus menunjukkan bahwa negara Merah Putih itu tidak semudah. Filosofinya di antaranya di situ. Didukung oleh apa? Lagu kebangsaan. Apa tadi yang kita bersama-sama tadi melakukan lagu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah itu doa sebenarnya. Ada satu kalimat yang luar biasa, keistimewaan lagu bangsa, semuanya istimewa. Ini satu dulu, jangan.
Apa dia? Apa rahasia lagu kebangsaan? Wah, itu kebesaran bangsa. Tapi benar, salah. Wah, itu kita harus ngerti, benar nggak salah. Tapi ada satu istimewa di sini, satu. Apa dia? Mempunyai kandungan ikrar yang menjadi lagu kebangsaan. Bukan untuk seremonial saja, tapi mampu kita membawa untuk kehidupan sehari-hari dalam cinta bangsa dan tanah air, diwarnai oleh kekuatan agama masing-masing. Apa rahasianya di antara lagu itu? Ikrar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apakah itu berbahasa basi atau dalam seremonial? Coba saya mau tanya. Dalam bahasa basi apa memang pengakuan? Pengakuan apa bahasa basi? Benar. Berarti kita menyatakan ikrar Indonesia tanah airku bukan dalam lagu saja, tapi kehidupan. Kemanapun kita pergi, kita ke Eropa, kita makan pakai sendok garpu, tidak akan melenturkan I am Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia. Ke Timur Tengah sama, kita pun pakai bersurban, berjubah, tetap selaku kebangsaan, saya adalah bangsa Indonesia. Kemanapun pergi, membawa ke Indonesia yang sangat luar biasa. Loh, itu yang dimaksud. Jadi kita punya ikrar. Kalau kita sudah mempunyai ikrar Indonesia tanah airku, pasti lahirnya buahnya akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu di antara. Karena apa? Tahu makna yang sebenarnya lagu kebangsaan. Dan sejauh mana pula kita mengaku selaku bangsa Indonesia merasa Haidar Benny memiliki. Apakah hanya terletak pada kebangsaan saja? Tidak. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Apa tidak luar biasa? Sekali lagi, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Harusnya begitu melekat pada setiap anak bangsa di Indonesia. Tidak mudah diwarnai dengan macam-macam. Bangsa Indonesia bangsa yang besar. Bukan sekarang-sekarang saja kita menyebutkan bangsa yang besar, kenyataan sejarah. Bagaimana kehidupan di waktu itu di Kalimantan? Sudah muncul kerajaan yang terkenal dengan Mula Warmannya. Di Jawa Timur, Sailendra dengan Le Erlangganya. Dan di Jawa Barat, dari sebelum Siliwangi sampai Siliwangi, sampai melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Karena mungkin jarang kita memberitahukan kepada anak-anak kita. Jadi seolah-olah kita tidak punya ulama-ulama yang besar, hanya kecil. Lihat. Berapa tokoh-tokoh ulama-ulama yang besar di Masjidil Haram? Luar biasa, Pak. Pada tahun 900 Hijriah, Indonesia sudah melahirkan tokoh ulama yang luar biasa, tertera di dalam kitab Jami' Karamatul Aliyah. Namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Al-Jawi dulu sampai Sumatera, sampai Malaysia. Sudah menjadi tokoh mursyid qadiriyah, karomahnya yang banyak, mengajar di Masjidil Haram tahun 900 Hijriah. Masa kita tidak bangga? Diteruskan oleh regenerasi menerus
Siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandi, yang muridnya kemana-mana, yang ada di Hadramaut, yang ada di Indonesia, yang ada di India, Pakistan, dan lain sebagainya. Mengambil dari siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas, aslinya Kalimantan Sambas. Belum tokoh-tokoh Kiai Bagir Jogja, Kiai Zainal Abidin Kudu, Kiai Muhammad Ilyas Sukaraja, Kiai Ahmad Abdul Hadi Girikusumo, dan banyak lagi, Kiai Abdullah Bataklau, Kiai Abdul Wahab Rekan di Sumatera. Belum Thariqat Samaniyah, pecahan daripada Furu' Amit Thariqatil Qadiriyah yang dibawa oleh siapa? Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad, Datuk Lampian, yang tidak kenal siapa. Yang dibawa ke Kutai Lama, Syekh Hashim bin Musayyah bin Yahya. Tarekat-tarekat ini diteruskan oleh para generasinya menjadi mursyid-mursyid yang menghias hati dari segala kekotoran dihias menjadi hiasan yang sangat indah dan melekat. Apa hiasannya? La ilaha illallah. Ilmu tarekat adalah membersihkan hati supaya kita ini tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dengki, takabur, hasud, dan lain sebagainya, ini kotoran hati. Mari hiasan ini kita ganti sekali lagi dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.